Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, ketua Majelis Ibadur Rahman, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jujur-jujur saya pertama ke tempat ini, saya mohon maaf atas keterlambatan saya datang ke tempat ini. Tadi Bapak Haji kita sudah yaitu menyindir saya, alhamdulillah. Tapi saya sangat senang sekali karena wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini wajah-wajah orang-orang penduduk surganya Allah. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah engkau memandang wajah-wajah orang utaqa'un nar, orang-orang yang dibebaskan dari neraka? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami mana ciri-ciri wajah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Unduru ilal muta'allimin, pandanglah wajah-wajah orang yang rajin duduk nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat wajahnya ahli sorga, tengok saudara kita di samping, saling tatap, insya Allah kita saling melihat wajah-wajah orang ahli sorga. Amin ya Rabbal. Cuma yang sedikit saya bingung, begitu tadi saya diantarkan air minum, tadi saya dibisikin, Ustaz mau teh? Iya, saya buka, ternyata air putih. Saya bisikin lagi, siapa namanya? Saya bilang, siapa namanya? Saya bilang, lupa saya nama saya. Baru kali ini saya ketemu orang lupa nama. Tapi gak apa-apa. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Ibad artinya yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu hamba-hambanya Allah? Yang mereka tidak kenal dirinya lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin tadi, kayak katanya Pak Haji tadi, apa nama majelisnya saya tanya? Ibadur Rahman, hamba-hambanya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya Allah. Maka saya yakin yang tadi itu mereka tidak kenal dirinya, tapi lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Betul apa tidak ini? Lanjut apa cukup nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu di majelis Ibadur Rahman adalah termasuk sesuatu yang menyebabkan seseorang ini diringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pernah mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mana orang tersebut keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya, keluar dari pasarnya menuju tempat majlis-majlis taklim, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka jalannya akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu. Amin, amin. Maka sungguh beruntung yang mana kita ini diberikan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita habiskan selalu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan jatah umur sama Allah, tetapi kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan jatah umur Subhanahu wa ta'ala, kita habiskan umur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kita diberikan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita habiskan umur kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, yang ada di kampung,
yang ada di gang-gang tempat tinggal mereka. Siapakah itu? Apakah kita tergolong orang yang dikatakan oleh Rasul sebagai manusia? Semoga kita masuk kategori tersebut. Siapa itu? Ciri-ciri mereka satu, man tala umruh, yang mereka diberikan jatah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 tambah dekat dengan Allah. Makanya begitu saya salam-salaman tadi, saya tanya, Pak, Bapak berapa cucunya? Saya bilang, 2. Yang satu saya tanya, Pak, berapa cucunya? 3. Ini banyak juga cucunya orang sini, saya bilang. Ini tetapi tambah dekat dengan Allah. Wa hasuna amaluh, tetapi tambah dekat dengan Allah, tambah merangkak dekat dengan Allah. Inilah sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berangan-angan bahwa nanti mereka ingin masuk surga bukan hanya kepada keluarganya saja, bukan hanya dengan suaminya saja, bukan hanya dengan kiainya saja, bukan hanya dengan tuan gurunya saja, tapi cita-cita mereka yaitu masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu bapak ingin nggak masuk surga bersama Rasul? Mau apa enggak nih? Mau apa enggak? Beneran mau? Saya mau tanya dulu bapak-bapaknya. Saya nggak tanya ibu-ibunya dulu. Sebelum saya tanya bapak-bapaknya, saya mau tanya siapa yang udah punya suami istri, angkat tangan. Angkat tangan yang udah punya istri. Yang nggak angkat tangan nggak ngaku nih. Ya, turunkan Bang. Kalau kita mau masuk surga sama Rasul, para suami nanti pulang pengajian bawakan istrinya bunga. Tapi dengan syarat jangan sama potnya, cukup bunganya saja. Bilang sama istri kita, wah istriku, terima kasih engkau telah menemani saya selama ini. Rasul pernah mengatakan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, orang yang terbaik bukan adalah orang yang pandai bicara. Orang yang terbaik, kata Rasul, bukan yang orang alim. Orang yang terbaik bukan yang dikatakan bagus ibadah. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga dan istrinya. Ada orang bisa sama orang lain, sama istri dan anaknya nggak bisa. Baik sama orang lain, loyal sama orang lain, traktir temannya bisa, tapi giliran istri dan anaknya begitu minta sesuatu, diserahkan sesuatu tersebut. Terkadang bisa sama temannya, tapi sama istri kadang-kadang nggak bisa. Makanya Rasul mengatakan melalui Al-Quran, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Mohon maaf ibu-ibu, saya bahas bapak-bapaknya, nanti jangan protes, nanti saya bahas ibu-ibu. Ini resep supaya bapak-bapaknya masuk surga bareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Mau apa tidak? Mau. Rasul pernah bacakan ini ayat di depan sahabat, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hei para laki-laki yang punya suami, engkau ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Di dalam tafsir dijelaskan qawwam. Apa itu qawwam? Pemimpin, syaratnya 3. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang dirindukan sama Rasul, yang dipingin dirindukan sama surga, 8 pintu surga merindukan kita. Menjadi pemimpin syaratnya 3. Yang pertama riayah, yang kedua wiqayah, yang ketiga an-nafaqah. Apa yang pertama? Memberikan perhatian terhadap istrinya. Saya kasih contoh kecil saja. Ini membuat kita flashback ke belakang, memikirkan apa kesalahan kita. Contoh kecil yang terjadi beberapa waktu silam lalu. Apa yang terjadi? Kita kadang
Ada sebagian orang yang mana orang tersebut, saya kasih contoh kecil saja, menjadi kepala masyarakat, menjadi Pak Wali Kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi presiden, yang kurang perhatian terhadap rakyatnya, pasti dan pasti rakyatnya akan benci sama dia. Betul apa tidak? Ada DPR datang ke kita, biasanya kalau musim nyoblos yang dicari tuan guru. Betul apa tidak tuh? Dicari mana majelis taklim. Habis itu apa katanya? Bu, Pak, apa maunya nanti hubungin saya? Ibu-ibu nanti saya berikan kerudung. Itu kata dia. Nanti saya berikan ini, berikan itu, berikan, dijanji. Banyak kita dijanjikan sama dia. Betul apa tidak itu? Kalau bisa surga dijanjikan. Tapi begitu udah jadi, dia ganti nomor. Udah jadi ganti. Orang yang model seperti ini pasti dan guru tempatnya nyandar tadi benci sama dia. Udah jadi orang yang enak seharusnya bantu, saling membantu antara umar dan ulama. Ulama membantu dia, umar pun membantu majelis-majelis taklim. Yang kita bahas di rumah tangga, kepala masyarakat atau kepala rumah tangga yang kurang perhatian terhadap anak dan istrinya, pasti dan pasti anak dan istrinya akan benci sama dia. Contoh kecil, ada orang punya anak 4. Anaknya berapa? Ada yang punya anak 4 dari sini? Ada orang punya anak 4, dimatiin sama istrinya. Mau jalan sekolah, datang nih suaminya, Dek, katanya, udah mandi gak anak-anak kita? Oh udah bang, baru 3 yang mandi, sisa 1 belum mandi. Apa? Suami pasti berucap, wahai istriku, kenapa yang 1 belum? Kenapa yang 1 belum mandi? Kok baru 3? Kenapa yang 1 belum? Seharusnya seorang suami yang menjadi pemimpin dia mengatakan, jazakillahu khair, terima kasih banyak wahai istriku, engkau telah mandikan anak saya yang 3 ini. Tetapi para suami selalu mengatakan, kenapa belum mandikan yang 1 ini? Tapi kenapa kita nggak lihat ini? Selalu melihat kesalahan istri, sehingga keharuman dalam rumah tangga nggak ada lagi. Adanya kapan? Begitu belum dapat, baru kita gombalin istri kita, baru kita rayu istri kita. Ibu-ibu jangan jawab, kan saya sudah bilang, ini saya aduk sana nih makanya. Nanti ibu-ibunya saya aduk sana. Lanjut apa cukup nih? Bagaimana? Saya begitu turun, kok foto saya beda nih. Biasa saya kalau pengajian ada foto di depan, saya lihat mana foto saya beda. Saya mikir, rupanya lupa ditaruhin foto saya. Mungkin rupanya diundang lagi kayaknya. Nanti kita baca. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umur sama Allah. Apa yang terjadi Bapak? Ketika kita kurang perhatian, sebagian ada tiap hari dibuatkan teh sama istrinya, manis, enak, kopi manis. Begitu udah 2 tahun, 3 tahun, giliran gak enak dia minum kopi akan sama istri. Dek, kok gak enak nih? Udah saya katakan kan buat yang enak. Loh, yang dari kemarin tuh udah setahun, kenapa gak pernah kita ucapkan terima kasih? Selalu yang kita lihat yang gak enaknya saja. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan, in kariha minha khuluqun radiya minha khuluqun. Para suami yang udah punya istri, kalau engkau datang rasa benci sama istri engkau, rasa gak enak, rasa mangkel tuh hati, gak enak tuh hati, kerukut tuh hati, gak enak hati itu pasti ada dalam rumah tangga. Apa kata Rasul? Radiya minha khuluqun apa? Lihat segi positif kita punya istri, lihat sisi baiknya. Pastinya kenapa kita menikah dengan dia? Pastinya sebelumnya kita melihat ada yang baik, makanya kita melamar dia. Karena kenapa? Sebagian para suami sebelum menikah itu kebayang istrinya seperti bidadari. Begitu di rumah tangga, kelihatan aib-aib istrinya. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf
fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hei para suami, berbicaralah engkau sama istri dengan yang enak, lemah lembut, jangan keluarkan kata-kata enggak enak, apalagi yang kita tempelkan istri kita, apalagi kata-kata kotor kita tempel kita, dan istri kita diam menangis lalu mengadu kepada Allah Subhanahu. Hati-hati itu laki seperti itu, apalagi sampai mukul istrinya. Kalau ada rasa nggak enak, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Apa kata Allah? Kalau ada rasa nggak enak tuh hati, Allah bicara tentang kebencian. Berarti setiap rumah tangga ada rasa benci itu ada muncul. Apakah langsung diceraikan? Tidak, perceraian bukan jalan keluar. Bentar dulu, jangan langsung ucap talak, jangan langsung ucap cerai, jangan langsung kita katakan pulang kau ke rumah. Ada hari besok, tenang dulu. Jangan langsung kita ucapkan cerai, pulang kau. Makanya sekarang banyak perceraian dimanapun berada. Betul apa tidak? Karena kurangnya hadir di majelis ibadah rahman. Jadi kalau mau cari suami itu, carilah suami di majelis ibadah. Betul apa tidak nih? Betul lah. Karena dia termasuk ibad. Apa ibad? Termasuk di dalam Al-Quran. Ibadur rahman alladzina yamshun. Banyak itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kenapa saya suruh bapak-bapak nanti pulang ke rumah habis majelis taklim, saya selalu katakan sama saya punya murid dimanapun saya berada, bawakan istri kita bunga, tapi jangan sama apa? Potnya. Enak sama pot bunga aja tuh. Bilang sama dia, Dek, alhamdulillah baru udah ngaji tuh sama Ustaz, walaupun dia terlambat enak juga dalam hati itu. Gak enak, cuma kata dia bilang barang siapa bawain bunga istri buat tersenyum, nanti saya buat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Mau apa tidak kira-kira? Mau apa tidak? Mau. Kok enggak kompak lihat ini? Bingung kita dapat kembang. Ingat istri sendiri bukan istri orang. Terima. Lagi sekarang lagi apa? Lagi musik nih sekarang. Suami orang kerja ke luar negeri, istri orang digangguin, diboncengin lagi, diajak pergi jalan-jalan, nggak tahu kemana. Nih lagi marak-maraknya seperti itu. Tapi orang yang sering hadir majelis ibadah rahman tidak begitu sifatnya. Sifat mereka menjadi hamba-hamba kekasih Allah. Yang mereka menyingkirkan sesuatu yang kotor, mereka mencari ridhonya Allah, membuat Allah tersenyum, membuat Allah ridho sama dia. Apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran, mereka dengarkan dari hadis, mereka langsung amalkan sesuatu tersebut. Kira-kira bisa diamalkan apa enggak? Insyaallah. Saya nggak mau panjang lebar, takut terlalu lama. Saya ingin oleh ke ibu-ibu aja sekarang. Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak? Tadi saya udah pesen bapak-bapaknya pulang rumah bawa apa? Ibu-ibunya nanti pulang rumah pesan saya cuma satu. Pulang rumah cuci kaki suami kita. Kok ketawa? Beneran, saya nggak ngada-ngada. Saya nggak ngada-ngada. Sorganya seorang anak di telapak kakinya ibu, tapi sorganya seorang istri di telapak kaki suami. Saya belum punya istri sampai saat ini. Ini keceplos lagi saya bilang. Tetapi punya ibu. Saya jalan ke sini pun pamit sama ibunda saya. Cuci kaki ibunda, tapi tadi saya nggak cuci, cuma sering cuci kaki ibu. Orang anak yang mana anak tersebut yang durhaka sama orang tuanya, digembok pintu sorga, dibuang kuncinya ke dalam neraka. Rasul mengatakan yujadu rihul jannah min masirati khamsati amin wa la yajidu aqul walidayhi wa la qati'ur rahim.
Besok ketika dibuka pintu sorga 8 banyaknya, kecium bau sorga itu dari jarak 500 tahun sebelum dia masuk ke dalam sorga. 500 tahun sebelum dia masuk sorga. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi ada 2 kelompok, 2 golongan gak nyium baunya sorga. Siapa itu orang? Uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Alim iya, pintar iya, kaya iya, jabatan iya, tapi durhaka nggak ada manfaat. Boleh kita menjadi orang alim, tapi ingat setan lebih alim dan iblis lebih alim dari kita. Boleh kita menjadi orang ahli ibadah, tapi ingat iblis itu menjadi ketua malaikat namanya Azazil. Udah apal ganggang surga, dia pernah tinggal di surga, tapi keluar dari surga. Yang lebih pintar dari kita lebih banyak. Tapi ingat anak-anak, habis dari majelis ibadah Rahman, pulang cuci kaki ibunda kita. Bagi ibu-ibu, cuci kaki suami kita. Pak Ustaz, Pak Habib, suami saya enggak orang alim, bukan orang soleh, enggak pernah majelis taklim. Iya, yang mau masuk surga suami atau kita? Saya Pak Ustaz. Ya kita yang cuci kakinya. Surga kita di sana. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ujian terberatnya kekasih Allah adalah di pasangannya dia. Seorang istri ujiannya di suami, seorang suami ujiannya di istri. Semakin dekat ujian tersebut, semakin hubungan kita dengan orang tersebut terasa berat tuh ujian. Ujian anak berat tuh ujian. Ujian datang dari orang tua kita lebih berat tuh ujian. Semakin dekat tuh ujian, jarak kita dengan dia semakin berat tuh terasa ujian. Ada orang tuan guru alim diuji dari anaknya. Oh, kok anak tuan guru begini? Loh, jangan salah. Itu namanya tuan gurunya mau dinaikkan derajatnya. Jangan kita lihat anaknya. Kita tetap berbakti sama guru kita. Kita wajib taat sama guru kita. Wah, tuan guru itu gak ngajarin anak. Siapa bilang? Dia udah capek ngajarin. Nabi Nuh alaihissalam sekelas Nabi, bahkan beliau ulul azmi, beliau udah ngajarin anaknya. Tidak ada kiai, tidak ada tuan guru, orang soleh gak mungkin gak ngajarin anaknya. Tapi itu bagian daripada ujian dari Allah. Cuma kita diminta doa sama Allah SWT. Bagi anak-anak, pulang-pulang cuci kaki ibunda kita. Minta maaf. Sealim-alim orang, sesoleh-soleh orang pasti pernah berbuat durhaka sama ibundanya. Jangan kita pernah melawan sama orang tua. Jangan pernah angkat suara sama orang tua. Kita diajarin bicara sama ibu kita. Kita diajarin bicara sama ayah kita. Kita bisa begini gara-gara orang tua. Ilmu taruh belakang, duit taruh belakang, jabatan taruh belakang, di depan orang tua nunduk. Jangan pernah melawan sama orang tua. Ibu-ibu yang punya suami, pulang-pulang cuci kaki suami. Betul apa tidak ini? Kira-kira bisa enggak nih? Bisa apa enggak nih? Ingat tadi pesan saya, suami kita jangan suami makanya saya pesan tadi, istri kita bukan istri yang dibawakan bunga supaya habis dibawakan bunga, kita cuci kaki semua. Masya Allah. Itu saya pernah ajarkan sama murid-murid pengajian saya, ibu-ibu. Bu, kalau ibu-ibu cuci, insya Allah suaminya nggak bakalan selingkuh. Beneran. Kalau dia mau maksiat ke suami, subhanallah, gara-gara kita cuci kakinya. Ini salah satu amalan. Kita cuci kaki suami kita, dia mau pergi tempat nggak benar, kerja proyek, mau ngerjain, mau beli perempuan, mau ngerjain nggak benar. Subhanallah, dia muncul muka istrinya. Ya Allah, kata dia, muka istri saya muncul. Gak jadi dia. Dia mau maksiat, muncul. Ya Allah, dia aja kelihatan. Apa diapain saya ini katanya? Mungkin dia kasih saya air minum apa? Mungkin dia minta anak tuan guru mungkin. Tidak, gara-gara seorang istri cuci kaki suaminya,
sambil dia baca sholawat. Dan ingat, jangan pakai air panas. Yang biasa. Jelas apa tidak ini? Jadi ada 2 resep kata Rasul kalau seorang istri mau masuk surga. Jadi pintu surga itu ibu 8 banyak. Surga itu pintunya berapa? Kalau neraka pintunya 7. Pintunya berapa? Kalau seorang istri mau masuk surga dipanggil dari pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, semua pintu manggil dia. Ini orang juara umum namanya. Semua manggil dia pintu-pintu ini. Berarti dia juara umum. Ada model-model istri yang seperti itu dipanggil oleh 8 pintu. Syaratnya 2. Ini catat para suami, tempel di depan kamar kita. Syaratnya apa? Pertama, yaitu jaga sholat 5 waktu tepat waktu. Karena seorang istri, seorang perempuan sering mengundur waktu sholat. Betul apa tidak ini? Ini saya copy paste saja perkataan ulama dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Sampaikan, ini salah satu kitab yang saya ajari. Tadi baca Ratib Hadad apa enggak? Di sini baca Ratib Hadad. Baca? Iya. Itu salah satu pengarangnya Risalatul Mu'awanah, yaitu pengarang kitab Ratibul Hadad. Dalam kitab itu disampaikan di sana, tolong sampaikan kepada para wanita dan istri dan anak-anak perempuan kita, jangan mengundur waktu sholat karena sebab paling banyaknya penghuni neraka perempuan karena jarang mengukur atau mengundur waktu sholat. Kadang dia mau sholat zuhur jam 2, jam 3, mau sholat asar jam 5, setengah 6, mau sholat isya dia tidur dulu, nanti malaman dia sholat sekalian tahajud katanya dia. Ya Allah, jangan sering mundur waktu sholat. Yang kedua syaratnya apa kata suami? Nggih. Apa kata suami? Kata suaminya, saya mau kesini. Nggih. Tetap dia selalu bilang apa? Sekarang ibu-ibu yang punya suami selalu mau mengenai suaminya. Nggih. Nggih. Dia minta kawin lagi Pak Ustaz. Nggih. Ya, tapi nggih itu nggih. Apa kata suami apa? Apa arti nggih itu? Ya. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini nangis di depan kuburan istrinya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah keliling setelah Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i, nama asli Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hanbal ini menjadi muridnya Imam Syafi'i. Keliling majelis taklim, ngisi kesana kemari. Begitu ngisi, dibisikin sama jamaah, Pak Kiai keliling-keliling ceramah, tapi sayangnya jamaahnya membludak tapi belum nikah. Kata siapa? Jamaah. Terus bagaimana? Nah, nih ada tetangga orang punya saudara 2. Engkau menikah apa tidak sama dia? Coba cek dulu perempuannya. Balik lagi orang yang mau. Bagaimana perempuannya? Kakaknya. Dia kata, saya bicara dulu adiknya saja. Bagaimana adiknya? Adiknya putih, tinggi, panjang rambutnya, cantik sekali. Ya Allah. Kakaknya bagaimana? Kakaknya kurang cantik, pendek hitam, kata dia. Tapi bagus akhlaknya. Bagus apa? Kira-kira saya tawarkan kepada bapak-bapak, pilih kakak atau pilih adik? Adik. Pilih apa? Kakak adik. Tadi pilih kakak adik. Kata Pak Haji bilang, Pak Haji siapa namanya kan? Haji Masrur. Beliau tuan guru kita di sini. Tuan guru Masrur bilang pilih kakak, tapi saya ragu. Karena kenapa? Secara normal saya pun akan pilih adik. Betul apa tidak? Imam Ahmad bin Hanbal, saya pilih kakaknya. Nikah sama kakaknya selama 20 tahun, meninggal di luar. Biasanya istri yang lebih soleh dari soleha dari suaminya, biasanya istri yang nunggu suaminya di pintu surga lebih duluan meninggal ketimbang suami.
Jelas apa tidak ya? Biasanya dia duluan cuma jangan bilang sama istrinya, istriku mau dulu, mau nggak jadi soleh? Mau. Nah, saya doakan supaya cepat kan. Tapi saya dengar kata Habib bilang ini, kalau istri bilang dia lebih soleh, berarti bukan. Begitu dia meninggal istri Imam Ahmad bin Hanbal, nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu nangis, keluar air mata, dibisikin sama jemaah. Begitu ramai orang sholat dia. Karena kenapa? Istri Imam Ahmad bin Hanbal, orang paling alim satu dunia setelah Imam Syafi'i, Imam Madhab, dibisikin sama jemaah. Hei, Imam Ahmad, kenapa nangis? Jangan kau nangis. Banyak janda nunggu engkau di belakang, kata Imam Ahmad mengusap air matanya lalu ngambil takziah. Apa kata? Demi Allah, saya menangisi istri saya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Demi Allah, kata Imam Ahmad, saya menangisi bukan gara-gara banyak janda yang menunggu saya, pura-pura menangis, bukan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya saksikan bahwa istri saya selama 20 tahun saya menikah dengan dia tidak pernah cemberut sama saya. Selama 20 tahun saya nikah dengan dia tidak pernah mengangkat suara di depan saya. Selama 20 tahun saya menikah sama saya, dia tidak pernah meminta sesuatu sama saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, sebelum saya meminta sesuatu, dia sudah hadirkan sesuatu tersebut. Dia selalu memberikan saya yang sesuatu yang saya senang, yang saya senang. Sesungguhnya saya ridho sama dia dunia akhirat. Sesungguhnya hadis Rasul, barang siapa seorang suami berdiri di depan kubur seorang istri, lalu dia mengatakan saya ridho sama istri saya, wajabatlah hal jannah, wajib istrinya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau suami punya istri solehah itu berat dia ditinggalkan nangis, ridho. Tapi kalau suami bilang boleh, katanya tidak meninggal jadinya. Nah, oh ini ciri-ciri istri yang paling bagus ini berarti. Makanya ibu, nanti pulang-pulang apa? Cuci kaki para suami nanti bawakan apa? Adik-adik yang belum nikah, cuci kaki siapa? Jelas atau tidak? Adil apa enggak nih? Adil? Buat bapak-bapak disuruh apa tadi? Bapak? Ibu-ibu disuruh apa tadi? Cuci kaki suami dengan syarat jangan pas pulang dari sawah dengan air panas. kotor suami kaki. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan apa? Rasul pernah mengatakan ciri-ciri wanita solehah itu bagaimana? Rasul mengatakan ketika dia suaminya buat salah, suaminya yang salah, dia yang minta maaf. Coba, itu yang buat saya kaget dalam hadis itu. Ciri-ciri wanita solehah, suami yang salah, dia minta maaf, dia ucapkan apa? Tengah malam dia pegang tangan suaminya. Ingat, yang dipegang tangan, jangan yang lain. Dia bilang, suamiku, saya nggak bisa tidur sebelum engkau tidur. Ingat tangan, jangan lain. Insya Allah besok kita sambung lagi. Suatu saat kita akan berjumpa. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Karena saya ada kajian di kampung Parampuan. Sekarang Parampuan namanya? Ya, ada kajian khusus ibu-ibu. Sekarang kajian saya pengajian kitab Taqriratus Sadidah khusus bab sholat, tentang bab sholat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kita semoga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, semoga majelis ta'lim ibadah rahmat semakin berkembang dimanapun dia berada, semakin ramai, semakin manapun tempatnya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang ikut majelis ta'lim ibadah rahmat dibersihkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang memutus tali silaturahmi dengan Allah. Dan semoga orang yang keluar ngaji di tempat pengajian ibadah rahman semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga kita dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau ijazahkan satu sholawat. Biasanya saya kalau ngajar di tempat pertama kali saya ijazahkan di sholawat. Ini sholawat dari Imam Sya'rani
Barang siapa yang baca nih sholawat mimpi jumpa ketemu Rasulullah SAW. Ini dihafalkan, nanti dilihat di YouTube. Ada YouTube-nya nih. Apa nama YouTube-nya? Banyak nih. Apa? Lombok dakwah. Sasak dakwah. Nah, lihat di YouTube Sasak dakwah. Like, share, subscribe. Apalagi namanya? Hah? Jazbah TV. Dilihat di Jazbah TV. Like, subscribe, share. Di Instagramnya. Hah? Lombok dakwah. Nah, dilihat juga. Lombok dakwah TV. Like, subscribe, share. Nah, kenapa perlu ini? Kenapa harus ada ini? Karena ini direkam sampai kiamat masih kelihatan. Orangnya udah nggak ada, dilihat. Oh, ini nenek saya ikut ya kajian ini. Ada dia. Ah, ini perlu ini. Yang seperti nanti ada kamera lihat. Oh, ada kelihatan saya. Jelas. Walaupun orangnya udah nggak ada, ini jadi saksi besok di akhirat nanti. Ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada grup WhatsApp? Nggak ada. Ada WhatsApp Ibadur Rahman? Ada? Instagramnya ada? Belum. Nah, tolong dibuatkan Instagram Majelis Ta'lim Ibadur Rahman, dibuatkan YouTube-nya juga. Nah, supaya ada kamera nanti di-share majelis-majelis karena sekarang harus pakai seperti ini. Tanpa seperti ini tidak sampai nanti dari Saudi bisa melihat, Masya Allah. Dari Malaysia, ya Allah, istri saya ngaji dia. Ngaji dia. Tambah lancar kiriman. Dia pakai ngaji. Dia gak pakai kemana. Jelas. Tahu-tahu pulang-pulang dia udah nikah. Sama siapa dia nikah? Sama tuan gurunya. Bukan tuan guru itu, bukan. Sering aja, Allah suka sama tuan guru itu. Coba dia lamar saya. Pas ditanya udah punya suami? Belum. Saya ditanya sama saya punya murid, ada di Lombok Tengah, saya nggak usah sebut. Udah dilarikan. Tiba-tiba dia udah punya suami. Udah punya apa? Suami. Cuma yang kasihan suaminya ini tidak pernah menemukan istrinya, tidak pernah istrinya tidak nafkah, digantung selama 20 tahun. Dia nggak mau cerita, nggak mau ketemu. Udah besar, dia pingin kawin ini yang perlu. Dibiarkan terlantar sama anak. Jelas. Ini diajukan ke hakim, namanya fasakh nih. Nanti diajukan nanti ke urusan agama seperti itu. Tapi semoga suami kita menjadi suami yang saleh dan istri yang saleh, tangga yang sakinah, mawaddah. Apa bunyi salawatnya? Dibaca satu kali sebelum tidur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Udah hafal atau belum? Saya kira langsung hafal di sini. Saya baca Bapak Ibu ulangin ya. Ini dicatat, di-share. Nanti ditulisin sama jam ditulis, dibagikan fotokopiannya. Apa kata Imam Syarani, barang siapa yang baca ini satu kali sebelum tidur, mimpi ketemu Rasul. Kalau tidak, begitu sakratul maut, dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad ruhnya tersebut. Kalau tidak, di Siratul Mustaqim dia akan berjumpa. Yang keempat paling utama, dia akan minum dari telaga kausan Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya sholat, bukan dari saya, tapi dari Imam Syafi'i. Apa bunyi sholawatnya? Saya baca, Bapak Ibu ulangin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Panjang apa pendek? Saya ulangi sekali lagi baru saya ijazahkan. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad fil qubur. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Coba saya terima ijazah. Mudah-mudahan pengajian kita pada sore hari ini bermanfaat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dari pesan saya, bawa bunga, cuci kaki suami, cuci kaki ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Atas keterlambatan kami bagi karena mungkin
Seperti biasa, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita membaca sholawat, ya Nabi salam. Mari kita tutup dengan doa. Langsung akan dipimpin